Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi washabbihi jami'an wa ba'd. Baik, ikhwah sekalian, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, bisa kita hadir di tempat yang penuh berkah ini. Itu adalah karena hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada kita. Allah masih menginginkan kita menjadi orang yang baik, karena Rasulullah SAW bersabda, "May yurid bi khairan yufaqihu fid din." Karena siapa yang Allah kehendaki seorang itu menjadi baik, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya Allah. Ukuran kebaikan seseorang itu diukur dari sini. Salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, kebaikan kepada seorang hamba, Allah berikan hidayah dia untuk pelajari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafa, pemahaman terbalik dari hadis ini, yaitu jika Allah menginginkan kejelekan kepada seorang hamba, maka dia akan dijauhkan dari mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kecintaan dan kebencian diukur dari memahami agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Baik, ya, mas sekalian, kita masih di Durrul Bahiyah fil Masalil Fiqhiyah Imam Asy-Syaukani. Insyaallah kita sudah masuk di bab al-hibah. Hibah. Pertemuan yang lalu masuk di hadiah, ya. Sekarang kita di hibah. Qala al-muallif rahimahullah, bab al-hibah. In kanat bi ghairi iwadin falaha hukmul hadiyah fi jami'i ma salaf. Ketika bentuk pemberian itu tidak ada balasannya, tidak mengharapkan balasan, maka hukumnya sama seperti hukum hadiah dari segala bentuknya. Nah, jadi masalah hibah, ikhwah sekalian, itu sama dengan hadiah, sama dengan sedekah pada umumnya. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, termasuk perbedaan dari hadiah, sedekah, dan hibah. Ini sama-sama pemberian, sama-sama bentuk pemberian dengan suka rela. Tapi inti perbedaannya ada di tujuannya. Ya, inti perbedaannya sama, itu ada di tujuannya. Sama-sama pemberian, ya, tanpa mengharapkan apapun dengan sukarela. Tapi perbedaannya, kalau sedekah itu harapannya untuk siapa? Allah semata. Sedekah hanya untuk Allah, mencari pahala. Sedekah itu biasanya kepada orang yang membutuhkan, itu umumnya. Sedekah pada orang yang membutuhkan, itu sedekah. Makanya sedekah yang paling baik adalah itu kepada orang yang membutuhkan, dengan mengharap pahala si Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Adapun hadiah itu tujuannya apa? Tujuannya memuliakan atau menghormati, menghargai seseorang. Kita memberi sesuatu karena menghargai orang lain atau siapapun, karena
ada hal-hal, ya, maka ini hadiah, dan ini bukan untuk secara umum, hanya orang-orang tertentu. Itu beda dengan sedekah. Kalau hibah, pemberian sama dengan pemberian tanpa mengarah ke apapun, tapi pemberian manfaat. Pahami? Pemberian manfaat. Nah, jadi biasanya hibah itu adalah suatu barang yang ada manfaatnya. Seperti apa? Tanah, sawah, lagi rumah bisa nggak? Rumah bisa, motor bisa, bisa sama, hadiah sama. Ya, cuma tujuannya hibah itu untuk pemberian manfaat. Pemberian manfaat itu simple secara ringkas dari perbedaan antara sedekah, hadiah, dan hibah. Pahami ini ya? Sama-sama pemberian, sama-sama pemberian, tanpa ada imbalan apapun. Ada perbedaannya dari si tujuannya. Ya, thayyib. Dalam hal ini sama dengan dalil dari Rasulullah SAW, itu sudah jelas masuk bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah. Ya, tahadu tahabu, saling memberilah kalian. Ya, ini masih umum, pasti kalian akan saling mencintai. Baik, kita masuk kepada apa itu hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Ini intinya. Artinya pemberian kepada seseorang, pemindahan hak milik saat orangnya masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, ini jadi masalah. Banyak kaum muslimin tidak memahami masalah ini. Ya. Baik. Di sini dari sisi makna bahasa dari hibah itu di dalam surah Maryam, ya, jelaskan, ya, wa kanat imraati akira fahaba li min ladunka waliya. Fahabli, maksudnya anugerahkanlah aku, berikanlah aku dari engkau seorang putra yang akan mewarisi dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Itu mana bahasa, berarti anugerahkan, berikan, pemberian. Nah, sedangkan dari sisi makna istilah fuqaha, istilah makna al-hibah dari ahli fikih itu adalah ya, tabarru'u bil mali fi halatil haya ya wasihha, pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan masih hidup dan sehat. Ya, artinya pemberian harta secara cuma-cuma kepada seseorang saat orangnya masih hidup. Ya. Jadi dari sini bisa diambil pemahaman bahwa hibah yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukannya saat masih hidup dan dalam keadaan sehat. Ya, artinya serah terima hibah itu pada saat orang yang menghibahkan hartanya masih hidup. Ya, itu hibah. Makanya di sini Imam Nawawi menjelaskan hibah yaitu pemberian cuma-cuma tabarruk. Artinya tak mengharapkan imbalan. Ya. Makanya Imam Syafi'i di sini menjelaskan bahwa pemberian harta oleh manusia tanpa imbalan kepada orang lain ini ada dua macam. Diperhatikan ini penjelasannya karena ini agak penting. Yaitu berhubungan dengan kematian.
pemberian cuma-cuma yang berhubungan dengan kematian, yaitu wasiat yang dilaksanakan dalam masa hidupnya. Yang kedua ini yang dilaksanakan dalam masa hidupnya, artinya berhubungan dengan kematian itu apa? Wasiat. Dalam masih hidup, pemberian ketika masih hidup, yaitu bisa ada 2 jenis. Murni bisa sebagai sedekah, atau hibah, bisa juga sebagai wakaf. Dipahami? Ya, wakaf bisa sebagai wakaf. Ini masih hidup. Yang masih hidup. Ya, kalau dia terkait dengan kematiannya, pemberiannya adalah wasiat. Jadi intinya di sini, pemberian yang secara hakikatnya tanpa mengharapkan imbal apapun, itu sebagaimana dijelaskan tadi ada 3: hibah, hadiah, dan sedekah. Ya, sudah bisa dibedakan. Ya, apa sedekah, apa itu hibah, apa hadiah. Sudah bisa ya? Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari makna hibah, yaitu hibah perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya, ketika masa hidupnya, untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada orang yang menerima hibah. Artinya di sini hibah itu harus dua-duanya masih hidup. Dua-duanya masih hidup. Terkait dengan masalah hibah, ada berapa yang perlu diperhatikan, termasuk masalah rukun dan syarat hibah. Ini syariat menetapkan rukun dan syarat dalam masalah perkara muamalah itu terkait dengan keadilan, agar tidak ada kezaliman yang ditimbulkan diantara sama kaum muslimin. Ya, jadi saya ingatkan kepada ikhwas sekalian, adanya syarat-syarat dan rukun-rukun terhadap muamalah terkait dengan hubungan masyarakat dan sosial, itu kaitannya dengan mendatangkan maslahat untuk menghindari yang namanya mafsadat dan mudarat. Ketika rukun dan syarat ini tidak terpenuhi, maka otomatis pasti mudaratnya banyak. Makanya syariat datang mengatur sedemikian rupa agar muamalah itu berjalan sesuai dengan keadilan, tidak ada yang terzalimi. Ya, bagaimana? Rukun hibah itu ada beberapa poin. Yang pertama, ada yang memberikan hibah, namanya wahib. Ya. Ada penerima, yang kedua yang menerima hibah. Dan yang ketiga, ada barang yang dihibahkan. Dan yang keempat, sigo. Sigo itu akadnya. Ada 4 rukun hibah. Ya. Kalau ini terpenuhi, sah hibah. Baik, kita ke pemberi hibah. Pemberi hibah haruslah dia merdeka. Ya, bukan budak, karena budak tidak bisa memberi hibah karena budak dimiliki, dia tidak mempunyai harta. Yang terkait dengan pemberi adalah pemberi hibah itu harus orang yang berakal. Ya, yang berakal, bukan orang kurang akalnya atau gila. Dan yang memberi hibah harus dia usia balik. Aja anak kecil belum sah. Ya, belum sah. Ini saya katakan syariat mengatur ini supaya tidak ada terzalimi. Anak kecil belum tahu hartanya bagaimana. Ketika dihibahkan semuanya, bisa memudaratkan bagi diri dan keluarganya. Makanya agama mensyaratkan itu harus dia berakal, dia harus usia balik. Yang berikut adalah dia pemilik sah barang tersebut.
ya bukan milik orang lain. Ini terkait dengan yang memberi hibah. Adapun penerima hibah, meskipun ada beberapa khilaf di antara para ulama, namun kita tidak perlu persoalkan, karena itu khilaf akan kembali kepada dalil. Ini tidak ada, untuk yang menerima hibah tidak ada syarat tertentu siapa orang yang menerima hibah. Ya, namun ada beberapa yang harus diperhatikan. Kalau yang menerima hibah itu anak di bawah umur alias belum balik, boleh tidak? Boleh? Belum dia bisa urus. Hah? Anak kecil dikasih hibah, saya hadiahkan kau ke bungku ini, bisa? Itu bagaimana dia belum balik, belum bisa mengolah. Ya, santawarakallahu fikum. Wah, ketika anaknya di bawah umur, maka atau anaknya tidak waras, orang gila, maka harus diserahkan kepada wali. Ya, ini ya menurut pendapat ulama yang rajih, boleh. Sebagian ulama memang tidak mengizinkan. Ya Allah alam bisawab. Terus barang yang dihibahkan, barangnya harus jelas ada pada saat waktu dihibahkan. Harus diperhatikan ini. Jika saat hibah barang yang dihibahkan itu tidak ada, misalnya menghibahkan buah kebun yang akan datang dan berbuah tahun depan, belum pi, atau menghibahkan jani yang masih dalam, artinya belum ada, artinya ada umpama seekor sapi atau unta belum hamil, nanti dia hamil ku ambil janinnya, bisa dipahami? Ini tidak bisa karena barangnya belum ada, tidak sah hibah. Ya, tayyib. Maka di sini jumhur ulama mengatakan bahwa tidak sah hibah jani yang ada dalam perut dan susu yang masih belum diperas, tidak sah. Artinya intinya di sini bahwa hibah itu harus ada ketika serah terima. Ya, terus yang berikut, barang yang dihibahkan harus sudah diserah terimakan. Ini pendapat jumhur ulama. Makanya Imam Nawawi mengatakan orang yang diberi hibah tidak bisa memiliki hibah sampai setelah serah terima. Ini kisahnya Abu Bakar Siddiq ketika memberikan hibah kepada siapa? Istrinya Nabi, Aisyah. Tapi belum terjadi pemindah pemilikan, belum, maka belum sah hibahnya. Meskipun Abu Bakar dia mau menghibahkan, tapi belum serah terima, ya belum, maka belum sah hibahnya. Terus benda yang dihibahkan adalah milik orang yang beri hibah. Tidak boleh menghibahkan milik orang lain tanpa izin. Namun di sini perspektif dalam hal kita berkebangsaan di Indonesia, untuk supaya tidak menimbulkan sengketa, itu harus ada akta hibah, ya. Ya, harus ada akta hibah. Gitu ya. Kayaknya harus ada akta hibah sama dengan wakaf, ya. Sebagaimana Allah walau saya kurang tahu masalah pengurusan yang begini. Jelasnya supaya tidak ada sengketa di belakang, meskipun dalam Islam tidak ada keharusan yang demikian, bukan menjadi keharusan, tapi dalam hal kita berkehidupan di negara kita ini, ya harus ada. Di mana biasa catat ambil akta hibah? Di pertanahan atau bagaimana? Notaris, ya? Wallahu a'lam. Ya. Di sini
Baik, kita lanjutkan di matanya. Di situ ada al-ummah dan rukbah. Di situ hibah yang dijelaskan di sini penulis dua macam hibah berdasarkan sigohnya di dalam matan ini. Ya, berdasarkan sigoh bentuknya. Ya, pertama, lafal penyerahan ijab berbentuk sarih secara terang-terangan. Ya, harus secara terang-terangan. Contoh, saya hibahkan benda ini kepadamu. Atau juga dengan lafal, saya berikan kepemilikan benda ini kepadamu. Saya menjadikan benda ini sebagai milikmu. Atau saya menghadiahkannya kepadamu. Jelas perkataannya. Semua ini menjadi hibah karena pemberi kepemilikan benda berlangsung pada waktu itu juga, atau terjadi dengan menjadikannya untuk orang lain tanpa meminta imbalan atau ganti. Maka semua ini dari makna hibah. Ya, kedua, hibah yang dibatasi dengan syarat atau waktu tertentu. Di sini penulis dia menjelaskan ada berapa poin, termasuk umrah. Umrah adalah hibah dengan batasan masa hidup seseorang. Hal ini tentu didahului, ya, awalnya itu banyak yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ya, kaum jahiliyah. Misal perkataan, saya memberikan rumah ini kepadamu selama engkau masih hidup. Artinya pakai mi selama tubuhki, atau selama saya masih hidup. Saya kasih rumah ini, pakai rumah ini selama saya masih hidup atau selama engkau masih hidup. Artinya penerima hibah atau barang boleh memanfaatkan atau memiliki barang tersebut selama hidupnya atau selama hidup pemberi hibah serahnya. Ya, ini terjadi khilaf ulama. Jumhur ulama, hibah seperti ini sah dan berlaku permanen. Ya, bahkan bukan hanya terbatas pada masa hidupnya. Ya, artinya jika penerima sudah menerimanya, hidup harta itu tetap menjadi miliknya bahkan setelah ia wafat, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Ya, ini jumhur ulama. Adapun yang bersendiri yang ini adalah mazhab Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa ini tidak sah. Ala kulli hal, ar-raji jumhur ulama, sigo seperti ini sah hukumnya. Ya. Terus yang kedua dijelaskan penulis namanya rukbah. Ya, adalah hibah dengan syarat. Contoh lafaznya, siapa yang hidup lebih lama akan memilikinya. Artinya apa? Pemberian ini terkait dengan kehidupan seseorang. Artinya jika aku meninggal lebih dahulu, maka rumah ini untukmu. Ya. Atau jika engkau meninggal dulu, maka rumah ini kembali padaku. Tergantung umurnya seseorang. Maka sifatnya semacam ini menunggu siapa yang hidup lebih lama, dia berhak mengambil itu. Ya. Dalam hal ini ulama Hanafi dan Maliki menganggap hibah ini tidak sah. Ya. Hibah seperti ini tidak sah karena termasuk gharar. Ya, bergantung, belum pasti. Ya, artinya hibah seperti ini termasuk gharar karena kapan kita tidak tahu seseorang kapan meninggal. Tapi di sini itu menurut Maliki dan Hanafi. Tapi menurut Syafi'i dan Hambali, yang seperti ini dianggap hibah sah selama penerima telah menerimanya dan sudah terjadi serah terima.
Ya, namun syaratnya dia nggak gugur sehingga barang tetap menjadi milik penerima secara penuh. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-umrah jaizatun liman amiraha wa rukbah jaizatun liman urkibaha. Di sini dari hadis Rasulullah SAW, umrah boleh bagi orang yang diberinya. Pak tadi di umrah, paham? Dalam hibah, umrah itu syaratnya apa? Nah, lapasnya sikonya bagaimana umrah tadi? Jika apa tadi umrah tadi? Syaratnya umrah selama saya masih hidup atau selama engkau saya hidup atau kamu hidup. Nah, tapi kalau rukbah, siapa yang siapa yang lebih lama hidup? Makanya sebagian ulama bahwa rukbah itu ada gorornya karena tidak tahu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, itu sah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, al-umrah jaizah, boleh umrah bagi orang yang diberinya. Diberinya. Ada rukbah boleh bagi orang yang diberinya. Umrah itu boleh bagi orang yang diberi, rukbah itu boleh orang yang diberinya, sama boleh. Kedua jenis hibah ini pada akhirnya para ulama ya dianggap sebagai hibah mutlak, tidak dapat lagi kembali kepada pemberi hibah. Paham syaratnya? Biasa selama ketua mupa ada kenandrin atau galung ketua mupa alami waselena hibah dah, hibah tidak ini hibah ya sah, hibahnya sah meskipun dia nanti meninggal, sah. Jelas ini. Nah, terus hibah manfaat. Ya. Contoh masalah hibah manfaat terkait dengan suatu barang tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain. Pokoknya, contoh, saya hibahkan kepadamu sawah ini, manfaatnya selama 10 tahun. Paham kira-kira? Yang seperti ini dalam fikih, ya bentuk seperti ini tidak diperlukan sebagai hibah ain. Tapi masuk pada bentuk pinjaman ariyah atau masuk wakaf kepada ufada umumnya, tergantung redaksi sigohnya. Pahami? Ya. Hibah manfaat seperti ini menurut jumhur ulama tetap sah. Namun harus menjadi catatan ketika membuat akad. Ya. Ketika membuat akad apa yang dipakai? Akad ariyah. Ya. Padahal ketentuan ariyah itu pinjam pakai. Pinjam pakai. Contoh ini, saya pinjam pulpen antum, hak pakai enggak? Hak pakai. Masuk ariyah? Masuk tidak? Harus kembali. Terus ke motor saya pinjam, hak pakai. Ketika kembali harus isi bensin. Bisa dibahas. Contoh, saya pinjam motor, bensinnya full, saya kembalikan, tidak isi full. Mana kira-kira? Saya dibahas ini. Bisa dibahas di ariyah. Itu aja kembali. Ya, di bab
Arya, masalah pinjam-meminjam. Ya. Mengambil manfaat dari pinjaman kan riba. Ini harus dibedakan. Mengambil manfaat dari pinjaman riba. Bedakan arya dengan bentuk pinjaman yang bentuknya riba, beda. Bisa antum bedakan? Ya. Ya. Hah? Mengambil manfaat dari bentuk pinjaman itu sudah berlalu di bab arya. Antum ya bisa meroja kembali. Ya, tayyib. Jadi jemaah sekalian, contoh seperti ini, hukum pinjam pakai, hak pemanfaatan boleh dicabut atau berakhir ketika saat yang memberikan manfaat itu waktunya selesai. Di sini, ya, di sini seperti ini, rumah ini untukmu selama hidupmu. Mana kira-kira? Ini akad lazim tidak? Akad lazim tidak? Ini hibah atau ariyah? Hibah ya? Maksud hibah. Rumah ini untukmu selama hidupmu. Ini bukan akad lazim. Ini hibah. Tapi manfaat ariyah, pinjaman. Sehingga hanya mengikat pada manfaat yang sudah terpakai, tidak memiliki sepenuhnya. Nah, makanya di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apabila seseorang menghibahkan pemanfaatan hartanya yang dimilikinya, maka sejatinya ia hanya ingin memberikan ariyah atau hak pakai saja dan tidak bermaksud memberi kepemilikan. Sudah bedakan ya, hak pakai ariyah. Ke sini ya, tayyib. Ada pertanyaan di persoalan masalah ini, hibah? Ya, termasuk dengan benda-benda yang bisa dihibahkan, contoh benda yang harus ada nilainya, karena intinya hibah itu kebermanfaatannya kepada orang yang diberikan. Contoh di sini memberikan yang tidak ada nilainya seperti apa? Tidak sah hibah kalau tidak ada nilainya. Bangkai, apa lagi? Ya ada nilainya, yang tidak ada manfaatnya, maka tidak sah. Bisa dipahami hibah? Bisa membedakan. Jadi inti hibah itu kemanfaatan, memanggil manfaat dari barang yang dihibahkan. Ya, tujuannya itu yang memberi hibah. Ya. Tidak ada ketentuan dalam hibah itu pindah kepemilikan atau? Tidak. Dia ketika sudah terjadi akad, yang berhak memiliki itu yang menerima hibah. Kalau yang tadi yang berbatas waktu, ya. Misalnya selama kamu itu. Kalau yang begitu, para ulama jumhur mengatakan meskipun dia meninggal tetap dihukumi dia yang memberi hibah, yang mengambil tetap haknya dia. Iya, diambil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian pendapat para jumhur ulama. Karena sudah sigonya. Ya, wallahu a'lam. Nah, terus apa hukumnya menghibahkan ketika hibah musayyah? Artinya seseorang dari orang yang berserikat menghibahkan bagiannya
dari harta bersama. Contoh, bisa dipahami harta bersama? Ya, jika pun ada tahu aku alani Henriku, mana hukumnya? Nah, di sini jumhur ulama mengatakan bahwa bolehnya memberi hibah terhadap harta yang milik bersama, yang memungkinkan untuk dibagi maupun yang tidak mungkin dibagi. Adapun benda-benda yang mungkin untuk dibagi seperti tanah, barang, timbangan yang bisa ditimbang, yang bisa dihitung, yang bisa diukur. Sedangkan harta yang tidak bisa dibagi seperti pedang, pakaian, perhiasan, itu tidak bisa dibagi. Ya. Apakah boleh menarik kembali dari hibah? Secara umum tidak boleh, sebagaimana hadiahnya. Maka dia seperti seorang al-wahibu, ya, ahakku bihibatihi malam yusab minha. Pemberi hadiah, pemberi hibah lebih berhak terhadap hibah yang dia berikan selama orang, ya, di sini nasnya tidak jelas. Ada nas yang dijadikan orang untuk mengembalikan hadiah, tapi ini nasnya tidak jelas dari Rasulullah SAW. Maka intinya di sini al-aidu fi hibatihi kala aidi fi kaihi. Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti orang yang menjilat muntahnya kembali. Ya, ini hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Muslim. Al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali pemberiannya kala aidi fi kaihi, seperti orang yang menjilat muntahnya kembali. Nah, ini maka tidak halal, Allah ancam. Bahkan suatu hal yang perkara yang zalim bagi diri dan orang lain. Tayyib, namun di sini ada beberapa ketika hibah harus kembali dari anak, dari orang tua kepada anaknya, boleh menarik. Ya, tapi Imam Malik berikan perincian, anak itu tersebut belum menikah setelah diberi hibah. Setelah diberi hibah, dia tidak berutang. Pemberian itu tidak merubah dari kondisi aslinya. Anak yang diberi hibah tidak melakukan tindakan hukum yang melanggar. Nah, di sini jemaah sekalian, boleh menarik hadiah atau hibah ketika ada apa? Kepentingan. Ya. Tapi kecuali di sini apa hukumnya? Menarik kembali hadiah. Hukumnya apa? Tidak halal, haram, kecuali kepada anak memberi kepada orang tua kepada anaknya. Pama engka tematuan lelang anak-anak udah nanti hari penang bisa, pahami? Ya, itu. Jadi kesimpulannya di sini bahwa hibah pada dasarnya itu untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara sama kaum muslimin. Hibah yang murni untuk Allah Ta'ala disebut sedekah, maka sama sekali tidak bisa diambil kembali. Ya, pemberi juga hendaknya tidak mengambil pemberiannya kembali, baik dengan membelinya atau dengan cara yang lain. Tidak boleh. Ya, jika pemberian itu berupa pohon, maka ia tidak boleh makan dari buahnya. Ya, jika pemberian itu berupa seekor binatang tunggangan, maka tidak boleh menungganginya kecuali kembali kepadanya dengan cara warisan. Maka di sini kita memahami bahwa menarik kembali hibah bukan perkara yang remeh. Ya, terlebih dari hadis Rasulullah SAW mengancam.
Baik. Sudah jelas ya hibah ya? Kira cukup.